Pada pernikahan putraku, yang seluruh biayanya aku tanggung, istri barunya memperkenalkan aku kepada keluarganya yang kaya raya. Ini dia babi tua gendut yang harus kita urus dan tinggal bersama kita nanti. Mereka semua tertawa, sampai ayahnya mengenaliku dan langsung pucat. Tunggu, bukankah kamu bos baruku? Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Pagi-pagi sekali aku sudah ngos-ngosan naik 3 anak tangga terakhir di rumah kontrakan ini. Dada berat, lutut protes. Kaos longgar warna biru muda menempel di punggungku yang basah keringat. Perut dan pinggangku menonjol jelas. Aku tahu, aku gemuk. Orang kampung sini bilang, gendut banget Bu Gayatri, hati-hati kolesterol. Mereka pikir aku cuma janda tua yang hidup dari sisa uang pensiun entah apa. Butri, beli sayur, Bu? Teriak Wulan dari depan gang. Aku melongok dari jendela. Rambutku yang dicat coklat kemerahan berantakan. Nanti ya, Lan. Aku mau rebus yang di kulkas dulu. Lagi hemat. Wulan cekikikan. Mendekat. Ibu itu ya, udah tua masih aja susah. Anak ibu kerja kantoran kan? Masak nggak bisa kirim uang lebih? Aku ikut tertawa kecil, walau hatiku menegang. Namanya juga anak, masih banyak kebutuhan. Ibu nggak apa-apa, terbiasa susah. Padahal, kalau aku mau, tinggal telepon 1 orang, uang miliaran bisa cair hari ini juga. Tapi itu rahasiaku. Mereka lebih nyaman melihatku sebagai ibu gemuk miskin, daripada kenyataan bahwa aku pemilik PT Kartika Global Investama, atau biasa disingkat KGI, holding yang pelan-pelan menelan banyak perusahaan sedang sekarat di negeri ini. Jam 8 lewat sedikit. Suara mesin mobil terdengar berhenti agak jauh di ujung gang. Bukan mobil tetangga. Mesin halus. Aku sudah hafal bunyinya. Alphard hitam milik kantor. Aku cepat-cepat ganti kaos dengan blus longgar warna krem, celana bahan gelap, tas selempang tuaku betulkan. Aku ambil kantong plastik isi sayur dari kulkas, pura-pura baru belanja. Bu, itu ada mobil gede banget di ujung gang. Pejabat kali ya? Bisik Wulan sambil melongok. Aku mengangkat bahu. Mungkin tamu Pak RT. Begitu Wulan masuk rumahnya, aku melangkah pelan ke ujung gang. Seperti ibu-ibu biasa yang mau numpang kendaraan anaknya. Sopir langsung turun, membuka pintu. Selamat pagi, Bu Gayatri. Katanya sopan. Aku mengangguk kecil. Pagi, Mas. Jangan manggil nama di depan gang ya. Nanti pada heran. Iya paham. Siap, Bu. Begitu pintu mobil tertutup dan kaca gelap memisahkan aku dari gang sempit itu, napasku terasa sedikit lega. Kontrasnya selalu lucu buatku. Barusan aku ditertawakan karena belanja sayur murah. Sekarang aku meluncur ke gedung tinggi milik perusahaanku sendiri. Di kantor pusat KGI, semua orang berdiri begitu aku turun di basement khusus manajemen. Bukan basement yang bau. Ini lebih mirip lobi hotel kecil. Tubuhku memang gemuk dan jalanku lambat. Tapi setiap langkahku di sini diikuti mata penuh hormat. Selamat pagi, Bu Komisaris. Sapa resepsionis. Aku tersenyum. Pagi. Di ruang rapat lantai 20, layar besar sudah menampilkan judul. Rapat final akuisisi PT Gunawan Prima Foods. Biasa disingkat GPF. Di sebelahku duduk Denny Wirawan, Direktur Keuangan, dan Eva Agustina, Komisaris. Yola Safitri berdiri dekat proyektor. Tablet di tangan, rambut dicepol rapi. Bu. Dokumen final sudah siap. Tinggal Ibu tanda tangan, kata Yola pelan. Aku mengamati logo merah kuning PT Gunawan Prima Foods di layar. Nama pemilik lama, Sonny Gunawan. Aku belum terlalu memikirkan siapa orang ini. Di hidupku, pemilik perusahaan seperti dia datang dan pergi. Yang penting, perusahaannya cocok dengan strategi investasi KGI. Silakan Denny jelaskan singkat, kataku. Denny memaparkan angka, utang, dan potensi. Otakku menghitung cepat, seperti biasa. Di sela paparan, ponsel di tasku bergetar. Nama yang muncul di layar,
Dewantara Lesmana. Tara, putraku. Aku mengangkat tangan memberi isyarat jeda sebentar. Maaf, sebentar. Aku keluar sebentar ke koridor, menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Tara? Suara Tara datar, agak kaku. Mah, bisa transfer tambahan gak? Buat DP catering pernikahan. Sedikit aja. Nanti aku ganti. Selalu, sedikit aja. Selalu, nanti aku ganti. Kamu nggak minta ke keluarga Clarissa? Tanyaku pelan. Yah, Papa Sony sudah banyak bantu. Masak aku masih minta lagi. Lagian mah, jangan ngomong gitu kalau ketemu mereka nanti. Biar mereka pikir semua dari pihak mereka aja. Lebih enak. Jantungku mencelos. Tapi suaraku tetap tenang. Nanti ibu usahakan. Kamu butuh berapa? Tara menyebut angka yang bagi orang biasa besar. Untukku? Tidak seberapa. Tapi aku sengaja diam sejenak. Baik. Nanti ibu urus. Tara. Ya? Kalau nanti di acara pernikahan, ibu duduk di mana aja nggak masalah. Tapi, jangan malu sama ibu ya. Kalimat itu lolos begitu saja, lebih jujur daripada yang kupikirkan. Tara tertawa kecil, terdengar canggung. Ih, apaan sih, Mah? Aku cuma, ya, tolong jangan pakai baju yang terlalu norak. Clarissa sensitif soal penampilan. Dia takut, tamu-tamunya mikir aku dari keluarga kampung. Kampung, kata itu menempel kasar di telingaku. Aku menelan ludah. Iya. Ibu nanti pakai yang sederhana aja. Teleponku tutup. Aku berdiri beberapa detik memandangi bayangan tubuhku di kaca besar koridor. Perutku menonjol. Lengan atas berlipat. Di luar kantor, tubuh ini bahan tertawaan. Di sini, tubuh yang sama duduk di ujung meja rapat dan memutuskan nasib ratusan karyawan. Yola mendekat pelan. Bu, semuanya oke? Aku menghela napas pendek. Anakku mau menikah. Wajah Yola langsung berbinar. Wah, selamat, Bu. Kamu bantu aku satu hal, kataku. Semua tagihan hotel, catering, dekor, semua yang terkait pernikahan Tara dan Clarissa, aku mau KG yang bayar. Pakai PT Kartika Event Pratama. Jangan ada satupun yang tahu, termasuk anakku. Di kontrak, tulis saja sponsor dari rekanan bisnis PT Gunawan Prima Foods. Yola berkedip, mencoba memproses. Jadi, pihak keluarga perempuan akan merasa seolah-olah mereka yang punya akses sponsor? Aku mengangguk. Biarkan mereka merasa berkuasa. Aku hanya mau Tara bahagia hari itu. Tak usah tahu siapa yang bayar. Baik, Bu. Nanti saya atur dengan WO dan Grand Merdeka Hotel. Semua lewat perusahaan. Jawab Yola serius. Aku kembali ke ruang rapat. Menandatangani berkas akuisisi PT Gunawan Prima Foods. Tanda tanganku gemetar sedikit. Bukan karena nilai transaksi, tapi karena satu kalimat Tara yang terus memantul di kepala. Dia takut tamu-tamunya mikir aku dari keluarga kampung. Mereka semua akan duduk di ballroom mewah itu nanti. Di bawah lampu kristal. Makan hidangan yang aku bayar. Berdiri di panggung yang aku biayai. Mereka akan berpikir ini semua karena relasi bisnis keluarga Sony Gunawan. Tak ada yang tahu, di balik blus longgar dan tubuh gemuk yang mereka pandang sebelah mata, akulah yang menggerakkan uang di balik semua itu. Untuk sekarang, rahasia ini masih kupeluk sendiri. 2 hari setelah rapat akuisisi itu, aku duduk di sofa empuk lobi Grand Merdeka Hotel sambil berusaha menyesuaikan napas. Udara dingin dari pendingin ruangan kena kulit lenganku yang terbuka. Blusku masih longgar. Tapi di ruangan seperti ini rasanya semua mata bisa saja menilai lipatan lemak di tubuhku kapan saja. Bu Gayatri. Seorang pria berkemeja putih rapi menghampiri. Saya Riko, pemilik Lumiere Wedding and Events. Aku berdiri pelan, mengangguk. Di belakangnya, seorang laki-laki berkacamata, berperut sedikit buncit, ikut berjabat tangan. Saya Risman Hadi, manajer pemasaran Grand Merdeka, Bu. Yola duduk di sampingku. Tablet sudah siap. Baik,
Pak, boleh kita ke ruang meeting? Katanya membantu. Di ruang rapat kecil menghadap kolam renang hotel, kami duduk berhadapan. Di meja ada map tebal dengan logo Grand Merdeka dan Lumiere. Paket pernikahan, daftar menu, dekor, semua sudah tersusun rapi. Rico menjelaskan panjang lebar soal konsep yang diinginkan Clarissa. Glamor, penuh bunga putih, lampu gantung kristal, dan sudut khusus untuk foto. Keluarga mempelai perempuan ingin yang terbaik, Bu. Katanya, tamu-tamu mereka banyak dari kalangan pengusaha dan selebritas kecil. Aku cuma mengangguk. Soal konsep, saya ikut saja. Saya hanya punya satu syarat besar. Rico dan Risman menoleh penuh perhatian. Semua pembayaran, kataku pelan tapi tegas, akan ditanggung oleh PT Kartika Event Pratama. Perusahaan itu di bawah PT Kartika Global Investama. Tapi di semua percakapan dengan keluarga calon pengantin, sebutnya sponsor dari rekanan bisnis pabrik milik Pak Sony Gunawan. Jangan pernah sebut nama saya. Rico mengerutkan kening sebentar. Jadi, seolah-olah ini hubungan baik antara pabrik makanan Pak Sony dan pihak hotel? Begitu, Bu? Kurang lebih begitu, jawabku. Mereka boleh merasa punya koneksi kuat ke Kartika Global. Saya tidak keberatan. Yang penting, semua tagihan dan kontrak resmi lewat perusahaan. Saya tidak mau nama pribadi saya muncul. Risman menimpali. Pasti, Bu. Soal kerahasiaan, kami bisa buat perjanjian tambahan. Kalau keluarga tanya-tanya, kami akan bilang diskon dan sponsorship dari mitra strategis pabrik mereka. Yola mengambil alih menjelaskan hal teknis, skema pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan lampiran perjanjian rahasia. Aku hanya duduk, memandang map-map itu. Lalu tiba-tiba ingatan lama muncul. Dulu, di rumah mertua, aku pernah pulang membawa uang hasil jualan yang sedikit lebih banyak dari biasanya. Baru beli kulkas kecil, mereka langsung datang, minta dibelikan ini itu. Waktu aku mulai buka jasa titip barang kecil-kecilan, mereka ikut campur, memanfaatkan, mengatur. Begitu tahu aku punya sedikit tabungan, semua orang merasa berhak. Sampai akhirnya aku pergi, memilih hidup sendiri dengan tara kecil yang kutitip sementara di orang tuanya. Sejak itu, aku belajar. Kekayaan yang kelihatan mengundang orang serakah. Kekayaan yang diam-diam bisa kupakai untuk melindungi diriku sendiri. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa bisa dapat sponsor besar, jawab saja karena hubungan lama dengan pihak pabrik, kataku lagi. Kalian tidak perlu bohong. Pabrik itu memang akan jadi mitra kalian setelah akuisisi ini. Rico tersenyum lega. Siap, Bu. Jujur saja, Bu. Keluarga Pak Sony senang sekali waktu dengar acara ini bisa dibantu mitra besar. Saya dengar. Beliau bangga banget cerita ke calon besan kalau punya banyak kenalan. Aku ikut tersenyum tipis. Tentu saja. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya berkunjung ke rumah besar Lydia dan Sony. Sony tidak ada. Katanya sedang rapat penting. Di ruang tamu yang penuh vas bunga mahal, Lydia menyambutku dengan senyum tipis dan tatapan yang cepat mengukur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bu Gayatri ya? Wah. Akhirnya ketemu juga. Katanya, masuk. Bu, maaf ya, rumah berantakan. Padahal rumahnya mengkilap. Clarissa datang menyusul. Rambut dicatok, pakaian rapi. Ia mencium tanganku sekilas. Halo, Mah. Makasih ya sudah datang. Maaf ya, aku baru selesai konten. Aku duduk pelan. Perasaan tidak enak di dada. Kursi empuk. Tapi tubuhku rasanya seperti selalu salah tempat. Pembicaraan mengalir ke soal pernikahan. Lydia bicara paling banyak. Ya, memang sih, biaya besar. Tapi untung Papa Sony punya banyak relasi. Ada sponsor dari mitra pabrik, jadi lumayan meringankan. Clarissa mengangguk penuh kebanggaan. Papa tuh, Mah, gengsinya tinggi. Dia nggak mau keluarga kita kelihatan pelit. Apalagi tamu banyak orang penting. Aku hanya tersenyum. Syukurlah, kalau semuanya sudah diurus. Mama nggak usah pusing biaya ya, kata Clarissa. Enteng.
Nanti tamu-tamu juga tahunya keluarga kami yang berusaha. Keluarga Tarakan. Ya, yang penting datang dan mendoakan. Tangannya melambai-lambai seolah tak sadar kalimatnya menampar. Aku mengangguk lagi, menahan diri. Di titik itu, aku bisa saja bilang, tahu dari mana kamu? Atau, itu uangku semua. Tapi aku diam. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keyakinan mereka bahwa mereka sendirilah pusat dunia. Malamnya, Tara datang ke kontrakanku dengan wajah lelah tapi semangat. Mah, tadi aku meeting sama WO. Mereka bilang MC bakal sering sebut nama Papa Sony sebagai pihak yang banyak bantu acara. Biar tamu tahu siapa yang pegang. Lalu nama ibumu disebut? Tanyaku pelan. Tara menggaruk kepala. Nanti. Paling disebut sekali di doa aja kali ya. Tapi kan wajar. Mah, secara biaya, ya paling banyak dari pihak mereka. Aku hampir tertawa miris. Oh begitu. Menurutmu wajar? Ya. Tara mengangkat bahu. Mama kan juga. Ya kondisinya terbatas. Yang penting mama datang. Duduk manis. Gak usah banyak pikir soal uang. Dengar nama mama disebut atau enggak. Buat apa? Yang penting aku bahagia sama Clarissa. Ia tak tahu. Aku baru saja tanda tangan dokumen kerja sama hotel yang nilainya lebih besar dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Keesokan harinya di kantor, Yola masuk ke ruanganku membawa map baru. Bu, ini dokumen final akuisisi PT Gunawan Prima Foods. Nama pemilik lama, Sony Gunawan. Aku mengangguk, mengambil pulpen. Oh, yang itu. Yang pabrik mie dan saus itu, ya? Iya, Bu. Minggu depan rencananya ada rapat awal integrasi sama pihak mereka. Bisa langsung Ibu pimpin atau mau lewat daring dulu? Awalnya daring saja. Jawabku. Aku belum mau terlalu sering muncul di depan. Aku tanda tangan lagi. Nama Sony Gunawan tertulis jelas. Tapi buatku saat itu, dia hanya satu nama di antara banyak nama pemilik pabrik yang perusahaannya kami selamatkan, sekaligus kami pegang kendalinya. Aku belum tahu, lelaki ini bukan sekadar pemilik pabrik. Dia akan duduk di pelaminan sebagai ayah pengantin perempuan, menerima semua pujian atas pesta mewah yang kubayar. Dan di hari yang sama, untuk pertama kalinya, dia akan melihatku bukan hanya sebagai ibu tua gemuk yang diabaikan, tapi sebagai orang yang memegang nasibnya. Hari itu akhirnya datang. Aku berdiri di depan cermin kamar kontrakan, menarik napas panjang. Blus krem panjang yang kupilih jatuh menutupi pinggang dan perutku. Celana bahan gelap agak ketat di paha. Rambutku yang dicat coklat kemerahan disisir rapi, disanggul rendah seadanya. Riasan tipis. Aku tidak ingin tampil heboh, tapi juga tidak mau kelihatan seperti baru bangun tidur. Yang penting rapi. Gumamku pada diri sendiri. Biarpun gendut, aku tetap ibunya pengantin. Mobil kantor menjemputku seperti biasa. Tapi hari ini sopir diarahkan langsung ke Grand Merdeka Hotel. Dari kaca jendela, aku melihat spanduk besar di depan ballroom. Pernikahan Dewantara Lesmana dan Clarissa Gunawan. Di lobi, orang-orang berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Keluarga Clarissa tampak mencolok. Gaun mahal. Perhiasan berkilat. Lydia menyapaku dengan senyum yang terlalu lebar. Bu Gayatri, akhirnya datang juga, katanya. Matanya menilai pakaianku sekilas. Wah, sederhana sekali. Bagus. Nggak saingan sama keluarga pengantin perempuan. Aku hanya tersenyum. Saya yang penting bisa lihat Tara nikah. Ah iya. Lydia tertawa kecil. Suaranya tajam. Ayo. Sini. Ruang rias di belakang. Di ruang rias, Clarissa duduk di depan cermin, dikelilingi penata rambut dan perias. Gaunnya putih berkilau, tubuhnya ramping. Tara berdiri di sudut, tampak gugup tapi senang. Mah! Clarissa memanggil tanpa menoleh. Sini, Mah. Aku melangkah pelan, berusaha tidak menabrak kursi dengan tubuhku yang besar. Begitu menoleh, Clarissa mengernyit sedikit. Mah, aku kira Mama bakal pakai kebaya yang kemarin aku kirim foto contohnya. Ini kayak
Terlalu longgar ya? Aku tersenyum tipis. Mama nggak nyaman pakai kebaya ketat. Susah nafas. Lydia mendekat, mengelus lengan Clarissa. Sudah. Yang penting Mama Dewan datang. Nanti orang juga nggak terlalu perhatiin. Fokusnya ke kalian berdua. Aku menelan ludah. Fokusnya ke kalian, bukan ke ibu yang membesarkan salah satunya. Beberapa saat sebelum akad, MC, Indira Rizkyanti, lewat di depan ruang rias sambil mengecek catatan. Aku sempat menangkap sepotong kalimat dari pengeras suara saat ia latihan. Terima kasih terutama kepada keluarga besar Bapak Sony Gunawan yang telah banyak membantu terselenggaranya acara ini. Aku mendengar namanya berulang-ulang. Tak sekalipun namaku. Akad berjalan hikmat. Aku duduk di deretan keluarga mempelai laki-laki. Kursi yang agak sempit membuat pahaku terasa terjepit. Tara mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar. Air mataku mengalir, bukan hanya karena haru, tapi juga karena ingatan malam-malam ketika aku bekerja sampai larut, sementara Tara kecil tidur di rumah orang tuaku. Setelah akad, resepsi dimulai. Lampu kristal menyala, musik lembut mengisi ruangan. Indira membuka acara dengan suara mantap. Selamat datang di Grand Merdeka Hotel dalam pernikahan Dewantara Lesmana, putra dari Ibu Gayatri Kartika, dan Clarissa Gunawan, putri dari Bapak Sony Gunawan dan Ibu Lydia Hartono. Namaku lewat begitu saja. Satu kali, cepat, tertelan tepuk tangan. Lalu Indira langsung kembali ke daftar ucapan terima kasih untuk keluarga besar Bapak Sony dan rekanan bisnis pabriknya. Aku duduk di meja pinggir. Kursi yang kupakai kursi lipat tambahan, lebih kecil ukurannya. Setiap kali aku menggeser tubuh, aku bisa merasakan kain kursi menegang. Sony datang terlambat. Saat ia memasuki ballroom, semua orang menoleh. Jas hitam, perut sedikit buncit, senyum lebar. MC segera menyambutnya. Kita sambut Bapak Sony Gunawan, ayah dari mempelai wanita, yang telah banyak membantu acara ini. Aku memandangnya sekilas. Itu dia, kupikir. Pemilik pabrik yang baru saja perusahaannya kuambil alih lewat KGI. Minggu lalu, Yola bercerita singkat tentang rapat online pertama dengan tim mereka. Aku sengaja memakai suara saja, tanpa menyalakan kamera. Biar mereka fokus ke data, bukan ke muka. Aku bercanda waktu itu. Sebenarnya, aku tidak suka menampilkan tubuhku di layar besar. Foto resmi di situs KGI masih foto lamaku 15 tahun lalu. Waktu berat badanku belum setinggi sekarang. Blazer hitam, pipi masih tirus. Tak ada yang pernah protes soal foto itu. Aku yakin Sony hanya pernah melihat foto itu dan namaku tertulis di surat akuisisi. Baginya, Ibu Gayatri Kartika adalah sosok formal di atas kertas, bukan ibu gemuk di meja pinggir ini. Setelah sesi foto keluarga di panggung, Clarissa menarik lenganku. Mah, ayo ikut ke meja keluarga besar. Papa mau kumpulin semuanya. Biar kenalan. Aku berdiri pelan, mengikuti Clarissa ke meja besar dekat panggung. Di sana sudah duduk Lydia, Sony, beberapa kerabat yang wajahnya mirip satu sama lain, serta beberapa teman sosialita. Clarissa tersenyum manis ke arah mereka. Ini, keluarga dari pihak Tara. Aku bersiap menerima jabatan tangan biasa. Tapi lalu Clarissa tertawa kecil, menoleh ke arah ayahnya. Pah, Mah, kalian kan belum terlalu kenal sama mamanya Tara, katanya keras, seolah sedang menghibur. Ini loh, tugas kita ke depan. Tangan Clarissa mendarat di bahuku. Aku merasa sentuhan itu seperti menekan berat tubuhku sendiri. Ini dia babi tua gendut yang harus kita urus dan tinggal sama kita nanti. Hahaha. Meja meledak dengan tawa. Ada yang menutup mulut pura-pura kaget. Ada yang tepuk meja. Lydia terkekeh sambil mengibas tangan. Clarissa ada-ada saja. Tapi ya, begitulah. Anak baik, mau ngurus orang tua. Aku membeku. Kata-kata itu menempel seperti lumpur di wajahku. Babi tua gendut. Di depan orang banyak. Di pesta yang aku bayar. Aku menoleh ke Tara. Ia berdiri di samping Clarissa. Senyumnya kaku.
Tatapannya menghindari mataku. Klar, jangan gitu, dong, katanya pelan. Mama dengar. Lah, kan bercanda. Clarissa mencubit lengan Tara, masih tertawa. Mah, jangan baper. Kita sayang kok. Makanya nanti mama tinggal sama kita. Kita urus. Biar nggak nyusahin di kampung. Orang-orang di meja kembali tertawa kecil. Suara musik di belakang seolah menghilang. Yang kudengar hanya degup jantungku sendiri. Saat itu, Indira lewat di dekat meja sambil mengecek jadwal. Bu, nanti setelah sesi makan siang, ada ucapan dari keluarga. Prioritas dari pihak Bapak Sony dulu ya. Katanya sopan. Sony mengangguk, tersenyum bangga. Tentu, tentu. Masa enggak? Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah. Wajahnya yang tadi santai tiba-tiba menegang. Matanya berhenti di name tag kecil di dadaku. Gayatri Kartika, ibu mempelai laki-laki. Aku melihat jelas. Pandangannya berpindah dari name tag ke wajahku, lalu ke tubuh gemukku, lalu kembali ke name tag. Bibirnya sedikit terbuka. Tunggu, gumamnya pelan. Hampir tak terdengar. Tapi aku berdiri cukup dekat. Ibu. Gayatri. Kartika. Aku menatapnya lurus. Tidak tersenyum. Tidak mengangguk. Sony memucat. Kamu. Bu. Ibu Gayatri Kartika dari Kartika Global Investama? Lydia mengerutkan kening. Papa ngomong apa sih? Beberapa kerabat berhenti tertawa. Suasana meja mendadak canggung. Aku mengangkat alis sedikit. Kenapa, Pak Sony? Ada masalah dengan nama saya? Sony menelan ludah. Di matanya aku bisa melihat potongan-potongan informasi bersatu. Email akuisisi, tanda tangan di surat, nama di atas kop perusahaan, foto lama di situs, suara perempuan yang memimpin rapat online tanpa kamera. Semua itu tiba-tiba menempel pada sosok ibu gemuk yang baru saja disebut, babi tua gendut, oleh anaknya sendiri. Tidak. Suaranya bergetar. Tidak, Bu. Sama sekali tidak. Aku tersenyum tipis. Syukurlah kalau begitu. Tawa di meja sudah padam. Clarissa memandang wajah ayahnya. Bingung. Tara melirikku cepat. Lalu menunduk. Seolah ia baru menyadari lubang yang sedang digali mereka sendiri. Malam itu, ketika pesta mulai mereda dan orang-orang sibuk berfoto di sudut-sudut cantik, aku pergi ke balkon samping ballroom. Angin malam menyentuh kulitku. Lampu-lampu kota menyala di kejauhan. Aku bersandar ke pagar. Lututku masih sedikit gemetar. Babi tua gendut. Ulangku pelan. Baiklah. Selama ini aku memilih diam supaya tidak kehilangan anakku lagi. Aku memilih sembunyi supaya tak lagi dimanfaatkan seperti dulu. Tapi malam itu, setelah semua tawa dan ejekan, satu hal jadi jelas di kepalaku. Aku tidak akan kabur dari rumah Tara nanti. Aku akan masuk ke dalam hidup mereka, seperti yang mereka rencanakan. Tapi kali ini, aku yang akan mengatur panggungnya. 2 minggu setelah pernikahan, aku berdiri di depan rumah klaster yang pintunya tinggi, cat putih bersih, taman kecil dengan rumput rapi. Tas ransel tua dan satu koper besar ada di sampingku. Nafasku sedikit berat setelah turun dari mobil. Clarissa membuka pintu dengan wajah yang terlalu ceria. Mah, ayo masuk. Mulai hari ini Mama resmi tinggal sama kita. Aku melangkah pelan ke dalam. Lantai marmer dingin di telapak kaki. Ruang tamu luas, sofa besar, televisi layar lebar. Semuanya mengkilap. Wah, aku berusaha tersenyum. Bagus rumahnya. Lydia muncul dari dapur, membawa gelas jus. Iya dong, Bu Gayatri. Clarissa kan anak tunggal. Masa nggak dikasih yang bagus? Tara muncul dari arah tangga, menuruni satu persatu. Mah, katanya pendek. Ayo. Aku tunjukin kamar Mama. Kami melewati ruang tamu, lalu lorong sempit di samping. Tara membuka satu pintu dekat dapur. Kamar kecil, tanpa jendela besar, hanya ventilasi. Kasur single, lemari mungil, kipas angin menempel di dinding. Ini kamar Mama, kata Tara.
Suaranya terdengar seperti minta maaf tapi takut. Aku berdiri di ambang pintu, memandang kasur. Lebarnya pas-pasan. Tubuhku jelas akan memenuhi hampir seluruh permukaan. Di bawah, Mah, jelas Clarissa dari belakang. Biar Mama nggak capek naik turun tangga. Fisik Mama kan gembrot. Butuh dijaga. Di sini juga dekat dapur. Kalau mau snack atau apa gampang. Dekat dapur. Dekat tempat cuci piring. Dekat tempat sampah. Tapi ini bagus kok, kata Lydia cepat. Daripada Mama sendirian di kontrakan jelek itu. Di sini kan bareng keluarga. Anggap saja seperti pembantu yang paling disayang. Ia tertawa kecil pada kalimat terakhirnya, seolah bercanda. Dadaku serasa ditindih. Aku memaksa tersenyum. Ya sudah, yang penting aku bisa tidur. Tara, bantu Mama taruh koper, perintah Clarissa. Tara mengangkat koperku ke sudut kamar. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Terima kasih, Nak. Ia mengangguk, tidak berani menatap lama. Mama istirahat dulu. Nanti sore makan bareng. Hari-hari setelah itu, pola perlakuan pelan-pelan terlihat jelas. Di meja makan, aku duduk di ujung, kursi biasa. Kalau tempat hampir penuh, Clarissa bilang, Mama boleh makan di dapur aja, biar Felix nggak kebentur kursi. Kalau aku hendak duduk di sofa empuk, Lydia menahan dengan senyum tipis. Aduh, Bu, sofa ini agak rapuh. Takutnya patah. Mama duduk di kursi rotan sana saja ya. Aku tahu aku gemuk. Aku tahu berat badanku bukan main. Tapi cara mereka mengucapkannya seperti mengingatkan bahwa aku ini beban yang bisa merusak barang. Yola mulai sering datang, mengenakan pakaian santai. Kami sepakat, di depan keluarga Tara, ia dikenalkan sebagai keponakanku. Di dalam kamar kecil itu, saat pintu tertutup, barulah kami bicara sebagai bos dan asisten. Sistem kerja di PT Gunawan Prima Food sudah saya pelajari, Bu. Lapor Yola suatu sore. Ada banyak pengeluaran pribadi atas nama perusahaan. Transfer ke kartu kredit Sony. Uang jajan anak, liburan keluarga. Semua pakai rekening perusahaan. Aku duduk di tepi kasur. Kipas di dinding berputar pelan. Catat semua. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku mau lihat mereka memperlakukan aku seperti apa dulu. Yola memandangku lama. Bu, saya tahu Ibu sabar. Tapi kalau Ibu sudah tidak kuat, bilang. Kita punya semua kartu. Aku tersenyum getir. Yol, aku sudah hidup dengan orang yang salah hampir separuh umurku. Sakit hati ini jauh lebih lama dari beberapa minggu di rumah ini. Malam lain, saat aku mencuci piring sendiri di dapur karena asisten rumah tangga sudah pulang, Lydia berdiri di samping, menggulir ponsel. Kita tuh baik banget loh, Bu, katanya tanpa menoleh. Banyak orang tua seusia Ibu dibuang ke panti jompo. Kita malah ajak tinggal bareng. Memang sih, kadang merepotkan. Tapi kan nanti ada Felix juga. Anak butuh melihat kakek neneknya. Ya, ibunya papanya lah. Aku berhenti menggosok piring sejenak. Aku bisa kok jaga diri sendiri. Nggak perlu merepotkan. Kalau aku bebani kalian, aku bisa pindah. Lydia tertawa kecil. Ah, Bu, Ibu jangan baper. Kita cuma bercanda. Tapi ya, kalau suatu saat Ibu makin susah jalan, kita harus pikir-pikir juga. Rumah ini bukan panti jompo, kan? Kita punya kehidupan. Kata-kata itu menancap dalam. Rumah ini bukan panti jompo. Lalu aku apa? Barang titipan sementara? Di sisi lain kota, aku tahu, orang-orang di GPF sedang berjuang menyesuaikan diri dengan aturan baru. Laporan keuangan yang tadinya longgar sekarang diperiksa rinci oleh tim KGI. Denny mengirimkan surel panjang tentang pengeluaran tidak wajar. Sony pasti sudah merasa tidak nyaman. Suatu malam, Tara pulang lebih malam dari biasa. Wajahnya letih. Di meja makan, hanya ada aku dan dia. Clarissa sedang keluar makan dengan teman-temannya. Felix sudah tidur. Di kantor menambah kerjaan? Tanyaku sambil menuang teh. Tara menghela napas.
Iya. Grup besar yang masuk ke pabrik Papa Sony itu cerewet banget. Semua pengeluaran dicek. Katanya ini perintah bos besar mereka. Namanya, kalau nggak salah, Bu Gayatri juga. Aneh ya, namanya sama kayak mama. Aku mengaduk teh pelan. Oh ya? Iya. Tara tersenyum tipis. Kadang aku mikir, seandainya bos-bos itu punya sedikit hati ke karyawannya, nggak cuma lihat angka. Aku menatap anakku ini. Ia tidak tahu, bos besar itu ibunya sendiri, yang sedang duduk di meja makan sempit, minum teh manis hangat dari gelas retak. Beberapa hari kemudian, di meja makan penuh, Clarissa mengeluh lantang. Aku capek loh. Setiap hari harus mikirin makanan yang bisa dimakan mama. Kalau nggak dikontrol, nanti kolesterol, stroke, kita yang repot. Aku tuh bukan perawat obesitas. Tawa kecil terdengar dari Lydia. Ya makanya nanti beneran dipikir panti jompo yang ada program diet. Kan ada tuh, yang paket sehat untuk lansia gemuk. Aku meletakkan sendok perlahan. Felix memandangku polos dari kursi makannya. Tara diam, hanya menatap piring. Di kamar malam itu, aku menangis diam-diam. Air mata membasahi bantal kecilku. Hati terasa remuk. Aku bisa saja besok pergi, kembali ke kontrakanku, atau ke rumah lain yang jauh lebih layak yang sudah kupunya. Aku bisa hentikan semua ini dengan satu telepon. Tapi di kepalaku muncul wajah Tara kecil. Menangis waktu aku tinggalkan di rumah orang tuaku dulu. Wajah Felix yang polos, memanggilku. Omah, Omah. Kalau aku pergi sekarang, pola ini akan terulang. Laki-laki di keluarga ini belajar bahwa cara menghadapi masalah adalah kabur. Aku mengusap wajah, duduk tegak di kasur. Nafasku berat, tapi hatiku pelan-pelan mengeras. Tidak, bisikku pada diri sendiri. Aku nggak akan lari. Kalian mau aku di sini sebagai beban? Baik, aku akan tinggal. Tapi suatu hari, kalian akan lihat, beban yang kalian hina ini yang pegang hidup kalian. Hari Jumat, Tara pulang lebih malam dari biasa. Jam hampir 10 ketika pintu depan terbuka. Aku sedang duduk di meja makan, menyortir obat-obatan yang baru kuambil dari klinik. Clarissa dan Lydia belum pulang. Katanya ada arisan. Rumah sepi. Hanya suara kipas angin dan dengkuran pelan Felix dari kamar. Tara masuk, melepas sepatu, lalu menatapku lama. Wajahnya letih. Tapi matanya berbeda malam ini. Ada sesuatu yang berat. Mah, katanya pelan. Kita bisa ngomong sebentar? Aku mengangguk. Duduklah, mau teh? Nggak usah. Ia duduk di seberangku, menggeser map coklat yang dibawanya. Tangannya gemetar sedikit saat membuka. Mah, aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur ya. Jantungku berdegup lebih cepat. Kalau ibu bisa jawab, ibu jawab. Tara mengeluarkan beberapa lembar kertas. Surat resmi. Kop surat PT Kartika Global Investama. Di sudut kiri atas ada logo yang sudah bertahun-tahun aku lihat setiap hari. Di bawah, tanda tangan biru dengan namaku. Aku tadi ikut rapat gabungan di kantor. Katanya pelan. Rapat antara PT Nusantara Distribusi Mandiri, kantor tempat aku kerja, dengan kantor pusat KGI. Ngebahas kebijakan baru setelah akuisisi GPF. Aku menatap tanda tanganku sendiri di kertas itu. Tulisan, Gayatri Kartika, jelas terbaca. Di sana, lanjut Tara, mereka jelasin struktur kepemilikan. Ditampilin di layar. Paling atas, PT Kartika Global Investama pemilik, Gayatri Kartika. Ia menelan ludah. Mah, itu mama? Aku menghela napas, menatap kedua tanganku. Jari-jariku gemuk. Ruas-ruasnya mulai kaku. Bertahun-tahun aku menyembunyikan ini, sekarang saatnya memilih. Terus berbohong atau membuka semuanya. Apa kamu mau jawaban yang bikin kamu tenang? Kataku pelan. Atau jawaban yang benar? Tara menatapku tajam. Jawaban yang benar. Aku mengangkat kepala, menatap anakku. Ya. Itu ibu. Hening beberapa detik.
Tara tertawa pendek. Tidak lucu. Aku kira begitu. Tapi aku masih berharap mungkin ini cuma kebetulan nama. Ia menyodorkan kertas lain. Ini, surat akuisisi PT Gunawan Prima Foods. Pemilik baru, PT Kartika Global Investama. Komisaris utama, Gayatri Kartika. Tanda tangan ini, ia menunjuk, adalah tanda tangan Mama. Sama persis kayak tanda tangan Mama waktu bikin surat izin sekolahku dulu. Aku merasakan sesuatu di dadaku bergeser. Malu, lega, takut, semuanya bercampur. Maaf, kataku lirih. Ibu nggak bilang dari dulu. Kenapa? Suaranya meninggi. Kenapa, Mah? Seumur hidup aku mikir kita miskin. Aku malu tiap kali lihat Mama kerja apa saja. Aku merasa ditelantarkan. Ternyata Mama selama ini. Ia menghentakkan map ke meja. Mama itu siapa sebenarnya? Aku menarik napas panjang. Duduk baik-baik. Tara, kalau kamu mau tahu, kamu harus siap dengar semuanya. Bukan cuma setengah. Ia mengusap wajah, lalu mengangguk. Oke, cerita. Aku menatap meja makan yang penuh goresan kecil. Waktu kamu kecil, ibu nggak punya apa-apa. Bener-bener nggak ada. Ibu kerja apa saja, bersihin rumah orang, jualan makanan keliling. Agus, bapakmu, nggak tahan hidup susah. Dia pilih ikut keluarganya, ninggalin ibu. Tara menunduk. Ia tahu bagian itu, tapi hanya dari versi Agus dan kakek neneknya. Aku mulai bisnis kecil-kecilan, lanjutku. Awalnya cuma titip beli barang dari kota, lalu jadi jasa kirim. Pelan-pelan, ibu ketemu mitra, belajar baca laporan, belajar negosiasi. Dari situ muncul ide buat bikin perusahaan logistik. Kecil dulu, lama-lama tumbuh. Aku tersenyum pahit. Di saat uang mulai ada, keluarga bapakmu datang. Semua minta bagian. Semua merasa berhak. Ibu capek. Ibu sadar, kalau semua tahu ibu punya uang, ibu cuma jadi mesin uang. Lalu Mama sembunyi? Tanya Tara pelan. Iya, ibu sembunyikan semua lewat perusahaan, lewat nama-nama lain. Kamu tinggal sama kakek nenek. Ibu titip uang lewat mereka. Ibu pikir, kalau kamu nggak tahu ibu kaya, kamu nggak akan tumbuh jadi anak yang cuma menghitung nilai orang dari uang. Aku menatapnya. Tapi sepertinya ibu salah. Ia tertawa sinis. Salah banget, Mah. Aku malah tumbuh jadi orang yang menghitung orang dari penampilan. Termasuk Mama sendiri. Aku diam. Kata-kata itu memang benar. Terus, pernikahan ini? Tara mengambil napas. MC bilang berkali-kali Papa Sony yang banyak bantu. Clarissa dan keluarganya selalu pamer soal biaya. Sebenarnya uangnya dari mana? Aku membuka laci kecil di samping meja, mengambil map biru yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari setelah pesta. Pelan-pelan kubuka dan kuletakkan beberapa fotokopi kontrak di depannya. Ini kontrak Grand Merdeka Hotel, Lumiere Wedding and Events, dekor, catering, jelasku. Semua ditandatangani atas nama PT Kartika Event Pratama, anak perusahaan KGI. Yang menyetujui. Aku. Matanya bergerak cepat membaca. Ini semua nominalnya. Mah, ini hampir seluruh biaya utama. Iya. Kenapa nggak bilang? Kenapa aku dibiarkan merasa bahwa keluarga Clarissa yang nanggung semuanya? Aku menarik napas. Karena kamu pernah bilang, kamu nggak mau merasa minder. Kamu bilang, kamu ingin pernikahanmu terlihat setara dengan keluarga Clarissa. Kalau ibu yang bayar terang-terangan, kamu akan merasa itu pernikahan kasihan dari Mama. Ibu tidak ingin itu. Tara meremas rambutnya. Jadi, semua ini, aku nikah di atas uang Mama, tapi aku juga. Ia terdiam, wajahnya berubah perih. Aku juga ikut diam waktu mereka menghina Mama. Air mataku menggenang. Itu yang paling sakit. Nak, bukan soal uang. Tapi saat kamu berdiri di situ dan pura-pura tidak dengar.
Tara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Maaf, Mah. Aku pengecut. Aku takut ribut. Aku takut Clarissa marah. Takut mertua tersinggung. Ternyata, yang paling tersinggung harusnya Mama. Aku bangkit, memutar meja pelan, lalu duduk di sebelahnya. Nafasku berat, lututku ngilu, tapi aku paksa. Tanganku menyentuh punggungnya. Aku juga salah, kataku. Aku terlalu sibuk melindungi diriku sendiri, sampai lupa melindungi perasaanmu. Kamu tumbuh tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang kamu marah, wajar. Ia menurunkan tangannya, menatapku dengan mata merah. Terus kita gimana, Mah? Mau apa? Bongkar semua sekarang? Hancurkan Sonny? Hancurkan Clarissa? Aku menggeleng pelan. Kalau kita meledak sekarang, kita cuma kelihatan kayak orang yang tersinggung karena harga diri. Orang akan bilang kita lebay. Sonny dan Lydia akan mutar balik cerita, bikin kita kelihatan gila. Terus? Kita diam dulu. Jawabku. Kamu dengar. Kamu lihat. Kamu rasakan sendiri bagaimana mereka memperlakukan kamu dan ibumu. Sementara itu, aku dan Yola sudah jalan. Audit di GPF. Semua pengeluaran pribadi, semua kebocoran, sudah tercatat. Sonny sedang menggali lubangnya sendiri. Tara tertegun. Mama sudah sejauh itu? Aku tersenyum pahit. Aku tidak mulai berbisnis kemarin sore. Tara, aku tahu kapan harus sabar, kapan harus bergerak. Dia menatapku lama, seolah baru pertama kali melihatku sebagai sosok utuh, bukan hanya ibu gemuk di ujung meja makan. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kataku, berhenti pura-pura tidak lihat ketika mereka melewati batas. Kamu tidak perlu berteriak, cukup jangan ikut tertawa. Kedua, jaga Felix. Dia tidak bersalah. Ketiga, kalau suatu hari nanti aku memutuskan waktunya tiba, berdiri di sampingku. Tara mengangguk pelan. Aku janji. Aku akan perbaiki semua yang bisa diperbaiki. Aku sudah terlalu lama diam. Aku mengelus kepalanya. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Kamu mungkin baru tahu hari ini siapa ibumu sebenarnya. Tapi kamu tetap anakku. Kita mulai dari sini, ya? Bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang siap memilih. Malam itu, ketika Tara masuk ke kamarnya, aku duduk sendirian di meja makan. Map kontrak dan surat akuisisi tergeletak di depanku. Di luar, suara kendaraan samar-samar terdengar. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah ini, aku tidak merasa sendirian sepenuhnya. Luka di antara kami belum sembuh, tapi setidaknya sekarang kami berdiri di tanah yang sama, tanah kebenaran. Dan dari situ, rencana-rencana yang selama ini hanya di kepalaku mulai mencari jalan keluar. Beberapa hari setelah pengakuan malam itu, suasana rumah terasa beda buatku. Bukan karena Clarissa dan Lydia jadi lebih baik, tapi karena aku sudah tahu Tara tidak lagi berdiri di sisi mereka 100%. Cara dia melihatku berubah. Masih ada rasa bersalah di matanya, tapi juga tekad. Pagi itu, aku sedang menyapu lantai dekat dapur ketika ku dengar suara Clarissa dari ruang tamu. Nada bicaranya pelan, tapi tajam. Mah, kalau terus kayak gini, aku nggak sanggup, katanya. Rumah ini kecil buat 3 orang dewasa, 1 balita, plus orang tua obesitas. Aku tiap hari stres lihat piring kotor, obat-obatan, dan suara napas beratnya. Aku berhenti menyapu. Tidak langsung muncul, hanya berdiri di balik dinding, mendengarkan. Lydia menimpali. Makanya Mama bilang dari dulu, pikirin pilihan lain. Panti jompo bagus-bagus kok sekarang. Ada program kesehatan, dokter rutin. Kita bisa bayar orang yang profesional buat ngurus. Kamu fokus kerja, fokus konten, fokus ke Felix. Orang-orang ngomong apa nanti? Clarissa berbisik geram. Aku kan figur publik. Masa ibu mertua dibuang ke panti jompo? Ya jangan disebut dibuang, sahut Lydia santai. Bilang saja dititipkan demi kesehatan.
Kita pakai panti jompo yang ada program diet lansia. Nanti bisa jadi konten malah. Perhatian anak pada kesehatan orang tua. Mereka tertawa kecil. Perutku mual. Lidahku rasanya pahit. Terus soal rumah tua milik Mama Dewan itu, lanjut Lydia. Itu juga harus diurus. Kalau nanti dia sudah nggak tinggal di sini, kita butuh dana untuk biaya panti. Suruh aja tanda tangan. Bilangnya persetujuan perawatan. Padahal, isinya pengalihan hak atas properti. Cerdas kan? Aku meletakkan sapu pelan-pelan. Kaki rasanya berat. Tapi aku paksa melangkah ke ruang tamu. Lagi ngomongin apa? Tanyaku, pura-pura polos. Clarissa tersentak. Mah, enggak apa-apa. Cuma ngomongin masa depan aja. Lydia tersenyum manis. Kita lagi mikir gimana caranya biar hidup semua enak. Bu, ibu juga. Biar nanti kalau ibu makin tua, ada yang ngurus. Bukan kami yang kerepotan. Maksudnya, bukan cuma kami berdua yang repot. Begitu ya? Jawabku pelan. Nanti kalau sudah ada rencana jelas, kasih tahu saja. Biar aku bisa pikir-pikir. Clarissa segera ganti topik. Tapi aku tahu mereka sudah menyiapkan langkah. Sore itu, saat Tara belum pulang, Clarissa mengetuk pintu kamarku. Tangan kirinya memegang map bening. Mah, aku boleh minta tanda tangan? Tanyanya. Ini surat persetujuan perawatan kalau nanti Mama perlu fisioterapi atau kontrol rutin. Biar administrasinya lebih gampang. Ia menyodorkan map. Ada beberapa lembar kertas dengan tulisan rapat. Istilah-istilah hukum. Di salah satu halaman, aku melihat kata, panti jompo, sekilas, lalu mataku berhenti di satu kalimat. Pengalihan hak atas rumah kontrakan lama dan tabungan atas nama Gayatri Kartika sebagai dana perawatan. Aku mengangkat kepala. Ini apa, Clar? Clarissa tersenyum, sedikit tegang. Itu cuma bahasa hukum, Mah. Tenang aja. Intinya biar nanti kalau Mama sakit, semua biaya bisa diatur. Kan selama ini aku dan Tara yang mikir. Papa Sony juga nggak mungkin terus bantu. Usahanya lagi diaudit. Mah, biar kita ada pegangan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu yakin ini transparan buat aku? Dia menghela napas. Sebal. Mah, aku ini bukan orang jahat. Tahu, aku cuma realistis. Kita nggak muda lagi. Kalau nanti Mama nggak bisa jalan, nggak bisa mandi sendiri, masa aku yang ngurus sendirian? Aku punya kerjaan, punya anak. Kalau ada rumah atau apa yang bisa dipakai buat biaya perawatan, ya logis dong. Aku tersenyum kecil. Boleh nggak aku baca pelan-pelan? Mata Mama nggak sekuat dulu. Biar nggak salah tanda tangan. Clarissa menggigit bibir. Jelas tak suka. Tapi ia mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan kelamaannya. Mah, ini juga nanti butuh saksi Tara. Begitu pintu tertutup, aku langsung mengeluarkan ponsel, memotret setiap halaman, lalu mengirimkannya ke Yola lewat pesan. Tak lama kemudian, Tara pulang. Di meja makan, ia menemukan map itu terbuka. Wajahnya langsung mengeras saat membaca. Mereka niat begini jauh juga ya. Gumamnya. Malam itu, di kamar sempitku, Tara duduk di tepi kasur. Yola berdiri bersandar di dinding. Yola sudah mencetak beberapa catatan dari dokumen itu, lengkap dengan ringkasan. Intinya, kata Yola, kalau Bu Gayatri tanda tangan, rumah lama ibu dan tabungan tertentu akan dialihkan ke rekening yang dikelola Tara dan Clarissa untuk biaya perawatan. Tapi klausulnya longgar. Secara hukum bisa jadi mereka bebas pakai uang itu. Tara mengepalkan tangan. Aku nggak akan jadi saksi. Aku nggak mau. Aku memandangnya. Kalau kamu nolak, mereka curiga. Mereka akan bilang aku yang memprovokasi. Biarin, katanya keras. Daripada aku jadi anak durhaka beneran. Yola menatap kami bergantian. Bu, audit GPF juga makin panas. Pak Sony sudah dipanggil 2 kali sama tim Denny untuk jelasin pengeluaran. Ada transfer ke kasino di luar negeri. Ada tiket liburan keluarga.
Semua pakai rekening perusahaan. Denny dan Bu Eva sudah siap bawa ke rapat dewan. Ibu cuma perlu bilang kapan mau menekan tombol. Aku menghela napas. Belum sekarang. Aku mau mereka merasa aman dulu. Biar mereka berani sampai batas paling kasar. Beberapa hari kemudian, kami makan malam ramai-ramai. Lydia datang. Sonny juga. Clarissa memasang wajah lelah. Aku capek, keluhnya sambil menyendok nasi. Kerjaan di kantor makin berat. Papa Sonny juga pusing katanya. Di rumah juga harus mikirin ini itu. Aku cuma punya 2 tangan. Makanya, kamu harus bikin hidup lebih ringan, kata Lydia. Jangan semua ditanggung. Untuk urusan orang tua, ada panti jompo. Untuk urusan finansial, ada aset. Sederhana. Sonny menghela napas panjang. Jangan sebut panti jompo keras-keras. Nggak enak didengar orang. Lydia melirikku sekilas. Lagian kita bukannya mau buang Ibu Gayatri. Kita ini justru mikir kesehatannya. Di sana kan ada perawat setiap hari. Di sini? Siapa? Clarissa? Dewan? Mereka kerja. Clarissa mengangguk. Aku cuma ingin yang terbaik, Mah. Tapi aku nggak sanggup kalau suatu hari Mama nggak bisa apa-apa. Aku harus gendong Mama ke kamar mandi. Aku bilang jujur saja. Badan Mama berat. Rumah ini bukan rumah sakit. Kalimat itu seperti pisau tumpul. Tak memotong langsung, tapi mengiris pelan. Tara, sambung Clarissa. Tolong tanda tangan jadi saksi ya. Buat surat persetujuan. Biar nanti kalau Mama apa-apa, kita nggak repot urus administrasi. Semua mata menoleh ke Tara. Ia meletakkan sendoknya pelan. Aku sudah baca surat itu. Katanya tenang. Dan aku nggak akan tanda tangan. Ruangan hening. Lydia mendelik. Kenapa? Karena itu bukan sekadar persetujuan perawatan, jawab Tara. Di situ jelas tertulis pengalihan hak atas rumah dan tabungan Mama. Itu bukan lagi soal administrasi kesehatan. Itu soal harta orang tua yang kalian mau pegang sebelum waktunya. Clarissa memerah. Kamu nuduh aku maling? Aku cuma bilang, aku nggak mau jadi saksi. Titik. Suara Tara tetap datar. Tapi aku tahu ia menahan emosi. Sonny gelisah. Sudahlah, jangan ribut di meja makan. Lydia menggeleng kesal. Anak zaman sekarang susah dibilangin. Kita ini mikirin masa depan lo. Lagian, apa sih berartinya satu rumah tua jelek dan sedikit tabungan dibanding pelayanan yang akan dia dapat nanti? Aku menatap piringku. Nasi hampir tak tersentuh. Rumah tua jelek itu, kataku pelan. Tempat aku pertama kali bangun usaha. Dari situ aku kirim paket pertama. Aku masak makanan pertama untuk dijual. Kalau kalian pikir itu cuma bangunan reot, ya wajar kalian gampang sekali mau ambil. Semua terdiam. Tapi aku tidak hendak berdebat panjang. Aku tahu, perlawanan kecil ini belum waktunya jadi ledakan besar. Malamnya, di kamar, aku duduk sendirian. Kata-kata Clarissa dan Lydia berputar di kepala. Rumah ini bukan panti jompo. Badan Mama berat. Rumah tua jelek. Di luar sana, di kantor-kantor ber-AC, Denny dan timnya menghimpun angka dan bukti. Di rumah, aku sudah melihat sampai sejauh mana mereka berani memperlakukanku. Dua tekanan ini makin mendekat satu sama lain. Dan aku tahu, hari di mana keduanya bertemu di satu ruangan, sudah tidak terlalu jauh. Malam itu makan malam benar-benar kacau. Clarissa lagi-lagi mengeluh keras. Lydia menyinggung panti jompo. Sonny gelisah karena audit. Tara diam dengan rahang mengeras. Aku duduk di ujung meja, merasa kepala berputar. Kalau terus kayak gini, aku serius cari panti jompo yang bagus, kata Clarissa, menaruh sendok dengan bunyi keras. Aku nggak mau stres tiap hari gara-gara badan Mama, obat Mama, perasaan Mama. Hidupku juga penting. Aku ingin menjawab, tapi pandangan tiba-tiba buram. Suara mereka menjauh. Dada terasa sesak. Nafas seperti tertahan di tenggorokan. Aku memegang ujung meja, merasa lantai bergoyang.
"Mah?" Suara Tara terdengar jauh. "Mama kenapa?" Aku berusaha bicara, tapi yang keluar hanya desahan. Kursi di belakangku bergeser. Tubuhku ambruk ke lantai. Setelah itu semuanya campur aduk. Teriakan kecil Lydia, panik Clarissa, suara Tara memanggil namaku, lalu sirene mobil. Saat sadar, aku sudah di ranjang rumah sakit. Selang menempel di tangan, suara monitor berdetak pelan. Seorang dokter berdiri di samping ranjang. Wajahnya tenang. "Bu Gayatri, saya Dokter Farhan. Tekanan darah ibu tadi sempat naik tinggi. Jantung ibu bekerja keras. Untung cepat dibawa ke sini." Aku mengedip pelan. Tara berdiri di dekat kaki ranjang. Mata merah. Clarissa dan Lydia tidak terlihat. "Berbahaya?" tanyaku lirih. "Kalau diulang berkali-kali, bisa." Jawabnya jujur. "Ibu harus jaga emosi, jaga pola makan, jaga lingkungan." Stres berat buat orang seusia ibu itu sama bahayanya dengan makanan berlemak. Hening sejenak. Dokter menulis sesuatu di chart. Lalu menatap Tara. "Keluarga sebaiknya pikirkan cara mendukung beliau. Kalau lingkungan terus-menerus bikin tekanan naik, obat sekeras apapun percuma." Ia pergi, menyisakan kami berdua. Tara mendekat, memegang tanganku yang bengkak oleh infus. "Mah," suaranya serak. "Ini semua gara-gara aku. Kalau aku dari dulu bela mama, nggak akan sampai begini." Aku menggeleng pelan. "Bukan salah kamu saja." "Maaf," bisiknya. "Aku biarin mereka ngomong sesuka hati di rumah yang seharusnya juga rumah mama. Aku biarin mereka rencanain panti jompo dan ambil rumah mama. Aku pengecut." Air matanya jatuh ke sprei. Aku meremas tangannya pelan. "Tara," kataku pelan. "Kamu mau tahu kenapa ibu tetap tinggal di rumah itu meski setiap hari sakit hati?" Ia mengangkat wajah. "Kenapa?" "Karena aku nggak mau lari lagi," jawabku. "Dulu waktu aku ditindas keluarga bapakmu, aku pergi. Aku tinggalkan kamu di sana dengan harapan mereka jaga. Ternyata mereka malah racuni kamu dengan cerita miring tentang aku. Aku nggak mau ulang kesalahan yang sama." Tara menunduk. "Tapi malam ini, di rumah sakit, aku sadar satu hal," lanjutku. "Kalau aku tetap diam, nanti aku cuma mati pelan-pelan di sudut rumah. Sementara orang-orang yang menghina aku hidup enak di atas uangku dan kerja keras orang lain. Itu bukan kesabaran. Itu bunuh diri pelan-pelan." Ia menatapku lekat. "Terus, Mama mau apa?" Aku menarik napas dalam-dalam, yang terasa agak lebih lega setelah oksigen membantu. Sudah waktunya selesai. Tapi bukan dengan teriak-teriak di meja makan. Kita akhiri semuanya di tempat mereka paling peduli, depan orang penting, di dunia yang mereka banggakan. Tara mengerutkan kening. "Maksud Mama?" "Acara integrasi KGI dan GPF. Jawabku tenang. "Yang selama ini hanya dibahas di email dan rapat. Kita jadikan itu acara besar. Syukuran resmi, undang media bisnis, pengusaha, relasi. Kita pakai ballroom Grand Merdeka lagi. Semuanya di ruangan yang sama dengan pesta pernikahan kalian." Tara terdiam. "Mama mau buka semua di sana?" Aku mengangguk. Identitas, peran, siapa yang bayar apa, siapa yang menghabiskan apa. Sony akan duduk di situ sebagai direktur yang dipecat. Clarissa dan Lydia akan duduk sebagai keluarga yang tercatat di laporan keuangan sebagai biaya hiburan. Dan orang-orang akan tahu, ibu mertua gemuk yang mereka sebut babi tua gendut ini bukan beban, tapi bos besar yang selama ini mereka manfaatkan. Tara menghela napas panjang. Ada ketakutan di matanya, tapi juga kilatan lega. "Itu gila, Mah, tapi adil." "Adil," ulangku, "tapi bukan balas dendam buta. Sony tetap punya hak membela diri secara profesional. Clarissa dan Lydia tetap bisa memilih hidup setelah itu. Aku cuma akan mengembalikan semua posisi ke tempatnya. Mereka bukan lagi bisa bicara seenaknya tanpa konsekuensi." Beberapa hari kemudian, setelah aku diizinkan pulang, Yola datang ke rumah sakit sebelum aku keluar. Ia membawa laptop,
duduk di kursi. Wajahnya fokus. Bu, Denny dan Bu Eva setuju dengan ide acara integrasi terbuka. Lapornya. Mereka bilang ini sekalian jadi momen bersih-bersih GPF. Nunjukin ke pasar kalau KGI serius transparansi. Bagus. Kataku. Sekalian atur supaya keluarga Sony diundang lengkap. Sebut saja untuk membangun kepercayaan. Menunjukkan kesinambungan. Mereka pasti datang. Yola mengangguk. Saya juga sudah bicara dengan Grand Merdeka. Ballroom yang sama dengan pernikahan Dewantara dan Clarissa masih kosong di tanggal yang kita mau. Mereka malah senang. Soalnya KGI mau buat acara besar. Aku menutup mata sebentar. Membayangkan ruangan itu lagi. Lampu kristal, panggung, karpet merah, tawa yang dulu menghina. Kali ini, susunan kursinya akan sedikit berbeda. Bukan hanya keluarga yang melihat, tapi pengusaha, wartawan, orang-orang yang suka mengukur harga diri dari nama yang terpampang di layar. Yola, panggilku. Nanti tolong siapkan bahan presentasi. Aku mau beberapa hal jelas di slide. Ia langsung mengetik. Apa saja, Bu? Pertama, struktur kepemilikan KGI dan GPF, dengan namaku jelas di atas. Kedua, skema pembayaran pesta pernikahan Tara dan Clarissa, lewat PT Kartika Event Pratama. Kontrak dengan hotel dan WO, cukup 1-2 bukti, jangan kebanyakan. Ketiga, ringkasan audit GPF, fokus pengeluaran pribadi yang menggunakan uang perusahaan. Yola mengangguk cepat. Baik. Soal rekaman, Bu? Yang waktu Clarissa bilang. Aku menarik napas. Rekaman yang diambil Yola diam-diam waktu Clarissa menyebutku, babi tua gendut, masih tersimpan. Kita pilih momen yang paling jelas dan singkat. Bukan untuk mempermalukan demi hiburan, tapi untuk menunjukkan fakta bahwa begitulah cara mereka melihat orang yang mereka kira tak punya kuasa. Siap, Bu. Dan satu lagi, tambahku. Aku tidak mau presentasi ini terdengar seperti curhat ibu sakit hati. Susun bahasanya tetap profesional. Aku akan cerita, tapi dalam bahasa yang bisa didengar pengusaha sebagai pelajaran, bukan drama. Yola tersenyum kecil. Walaupun dalam hati kita tahu ini sangat dramatis. Aku ikut tersenyum. Justru itu. Orang yang paling tenang saat punya alasan marah biasanya yang paling berbahaya. Kita pilih kata-kata dengan hati-hati. Hari keluarku dari rumah sakit, Tara menjemput dengan mobil. Di perjalanan pulang, ia melirikku beberapa kali. Mah, katanya, kalau nanti semua ini pecah, mungkin rumah tanggaku sama Clarissa nggak akan sama lagi. Mungkin hancur. Mama siap lihat itu? Aku menatap keluar jendela. Kota berlalu pelan. Yang kupikir sekarang cuma satu. Aku nggak mau kamu hidup di rumah yang dibangun di atas kebohongan dan hinaan. Kalau rumah tanggamu runtuh karena kebenaran, berarti fondasinya memang rapuh dari awal. Tara menghela napas, tapi kemudian mengangguk. Oke, kalau begitu, waktu Mama naik ke panggung nanti, aku akan duduk di baris paling depan. Biar Mama lihat aku berdiri di sisi Mama. Aku menoleh, menatapnya. Hati yang tadi takut perlahan menghangat. Baik, kataku. Kalau begitu, kita siapkan panggungnya sebaik mungkin. Ballroom Grand Merdeka malam itu terasa beda. Bukan bunga putih dan lampu kelap-kelip seperti saat pernikahan Tara, tapi backdrop biru gelap dengan tulisan besar. Syukuran integrasi PT Kartika Global Investama dan PT Gunawan Prima Foods. Logo KGI dan GPF berdampingan di layar. Aku berdiri di belakang panggung, menata napas. Gaun yang kupakai kali ini bukan blus longgar biasa. Yola memilihkannya. Gaun panjang warna hijau tua. Potongannya mengikuti bentuk tubuhku tanpa berusaha menyembunyikan semuanya. Tubuhku tetap gemuk, lengan tetap besar, tapi kainnya jatuh rapi. Rambut dicat coklat kemerahan di blow pelan. Diangkat sedikit di bagian belakang. Bu, cantik, bisik Yola. Yang lain mungkin lihat badan ibu. Tapi malam ini, mereka akan lebih fokus ke suara ibu. Aku tersenyum kecil. Yang penting, mereka dengar. Dari celah tirai,
Aku melihat deretan kursi tamu. Barisan depan diisi pengusaha, bankir, wartawan ekonomi. Di sisi kanan, ada meja keluarga Sony. Sony duduk di tengah, wajahnya tegang. Lydia di sampingnya, masih dengan gaya sosialita. Clarissa mengenakan dress formal, sibuk mengecek ponsel, mungkin menyiapkan unggahan. Tara duduk di sebelah mereka, wajah datar, tapi matanya sesekali mencari arah panggung. Saat pandanganku dan pandangnya bertemu, ia mengangguk pelan. Felix tidak dibawa, katanya rewel, jadi dititip pada pengasuh. Musik pengantar berhenti. Indira, MC yang dulu juga memandu pernikahan Tara, berdiri di panggung dengan senyum profesional. Suaranya mengisi ruangan. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Grand Merdeka Hotel dalam acara syukuran integrasi PT Kartika Global Investama dan PT Gunawan Prima Foods. Malam ini, kita menyaksikan langkah besar dua perusahaan yang bersatu untuk menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bermanfaat. Aku menarik napas panjang. Ini panggungku. Untuk membuka acara, lanjut Indira, marilah kita sambut Presiden Komisaris PT Kartika Global Investama, Ibu Gayatri Kartika. Tepuk tangan terdengar. Yola merapikan kerut gaunku terakhir kali. Silakan, Bu. Aku melangkah naik ke panggung. Lampu menyilaukan wajah. Tapi aku sudah terbiasa. Badanku berat. Tapi langkahku kupastikan mantap. Dari samping, aku melihat wajah Clarissa yang tiba-tiba kaku, Lydia yang melongo, Sony yang menunduk separuh. Aku berdiri di podium, menempelkan tangan ke kayu dingin, lalu tersenyum. Selamat malam, kataku. Suaraku keluar lebih tenang dari yang kurasakan. Terima kasih sudah hadir. Saya Gayatri Kartika, Presiden Komisaris PT Kartika Global Investama, dan juga ibu mertua dari Bapak Dewantara Lesmana. Ada riak kecil tawa sopan di ruangan. Clarissa menegang. Beberapa bulan yang lalu, lanjutku, di ruangan ini ada acara lain. Pernikahan putra saya, Dewantara, dengan Ibu Clarissa Gunawan. Banyak dari bapak ibu yang mungkin hadir juga waktu itu. Beberapa kepala mengangguk. Ada yang tersenyum mengingat. Clarissa memandang sekeliling, cemas. Sebagai holding, KGI mengambil alih PT Gunawan Prima Foods demi menyehatkan perusahaan, kataku lagi. Ini sisi profesionalnya. Tapi malam ini, saya ingin menunjukkan sesuatu yang menyentuh garis tipis antara profesional dan pribadi. Bukan untuk drama, tapi untuk pelajaran. Aku memberi isyarat. Yola mengklik. Di layar besar muncul slide struktur kepemilikan. Logo KGI di atas. Di bawahnya anak-anak perusahaan, termasuk GPF. Di pojok kanan atas, tulisan, pemilik, Gayatri Kartika. Ini struktur resmi KGI dan perusahaan turunannya. Jelasku. Banyak dari Anda mungkin sudah tahu. Tapi saya yakin ada juga yang baru melihat malam ini. Nama saya mungkin sering Anda baca di email, surat, atau laporan. Namun di luar ruang-ruang ini, saya sering dilihat berbeda. Slide berganti. Muncul foto kontrak Grand Merdeka Hotel, logo PT Kartika Event Pratama, angka-angka yang sudah disamarkan sebagian. Di sampingnya, logo Lumiere Wedding and Events. Ini, kataku, adalah sebagian dari kontrak pembayaran pernikahan Dewantara dan Clarissa. Semua biaya utama, ballroom, catering, dekor, dibayar melalui PT Kartika Event Pratama, anak perusahaan KGI. Keputusan ini saya ambil sebagai ibu yang ingin anaknya bahagia, tanpa terbebani perasaan malu atau minder. Riuh kecil mulai terdengar. Tamu-tamu saling berbisik. Beberapa wajah memandang ke arah meja Sony dan Clarissa. Di atas kertas, sponsorship ini disebut sebagai dukungan mitra strategis untuk rekanan bisnis PT Gunawan Prima Foods. Lanjutku. Keluarga besar dari pihak perempuan bangga dengan relasi bisnis. Saya membiarkan itu. Saya tidak minta nama saya disebut. Saya hanya ingin menghadiri pernikahan sebagai ibu biasa. Aku menatap lurus ke depan. Namun, di ruangan yang sama, malam itu,
saya diperkenalkan kepada sebagian keluarga sebagai. Aku berhenti sebentar. Ruangan menahan napas. Babi tua gendut yang harus mereka urus dan tinggal bersama mereka nanti. Hening. Suara sendok jatuh dari suatu meja. Wajah Clarissa memucat. Lydia menegang. Sonny menutup mata sebentar. Saya manusia, kataku pelan. Saya punya perasaan. Tubuh saya besar. Saya memang obesitas. Tapi saya tidak pernah memakai tubuh saya untuk merampas hak orang lain. Sementara di seberang sana, ada orang-orang yang memakai posisi dan kemudahan untuk menghabiskan uang yang bukan milik mereka. Aku memberi isyarat lagi. Slide berganti menjadi tabel sederhana. Yola sengaja membuatnya mudah dicerna. Kolom tanggal, keterangan, jumlah. Di baris-baris pertama tertulis, tiket liburan keluarga, kartu kredit, kasino luar negeri. Di samping, label, dibayar oleh PT Gunawan Prima Foods. Ini hasil audit yang dipimpin Pak Denny Wirawan, jelasku. Pengeluaran pribadi menggunakan uang perusahaan. Tahun demi tahun. Bukan 1-2 kali hilaf, tapi pola. Sonny gelisah di kursinya. Pak Sonny Gunawan, panggilku dari panggung. Suaraku tetap sopan. Bapak tahu ini. Bapak sudah dipanggil 2 kali untuk menjelaskan. Dewan Komisaris KGI sudah bermusyawarah. Malam ini, di depan semua orang, saya umumkan keputusan resmi. Denny dan Eva berdiri sebentar, memberi hormat tipis ke arah tamu. Mulai bulan depan, kataku tegas. Bapak Sonny resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Utama PT Gunawan Prima Foods. Bapak diminta mengembalikan sejumlah dana dan menyerahkan sebagian saham sebagai bentuk tanggung jawab. Proses hukum adalah pilihan terakhir, tapi tetap terbuka jika kewajiban tidak dipenuhi. Suara bisik-bisik membesar. Beberapa wartawan tampak sibuk mencatat. Sonny berdiri setengah. Wajahnya pucat. Bu Gayatri, saya, tolong. Suaranya patah. Aku mengangkat tangan sedikit. Ini bukan urusan pribadi, Pak Sonny. Ini urusan tata kelola. Tapi saya tidak bisa memisahkan sepenuhnya cara Bapak mengelola uang perusahaan dengan cara keluarga Bapak memperlakukan saya di rumah. Aku menatap meja keluarga Sonny. Di rumah, ketika seseorang dianggap tak berguna, mudah sekali menyebutnya beban. Di perusahaan, ketika uang orang lain dianggap tak penting, mudah sekali memakai untuk senang-senang. Polanya sama. Clarissa tiba-tiba berdiri. Ini nggak adil. Mama cuma balas dendam. Mama sengaja atur semua ini buat mempermalukan kami. Semua orang menoleh. Tara memegang lengannya, mencoba menenangkannya. Duduk. Clarissa menepis. Dari dulu Mama nggak jelas, pura-pura miskin, sekarang main kekuasaan. Ini kotor. Aku menatapnya lama, lalu mendekatkan mikrofon. Clarissa, kataku, kamu benar. Saya menyembunyikan banyak hal. Tapi satu hal yang tidak pernah saya lakukan, menggunting hak orang lain diam-diam, lalu menyebutnya hanya realistis. Aku menghela napas. Malam ini, saya mau lakukan sesuatu di depan semua orang, supaya tidak ada yang bisa bilang ini permainan di belakang. Aku menoleh ke Tara. Tara. Ia berdiri pelan. Lampu panggung mengenai wajahnya. Dewantara Lesmana, kataku. Kamu adalah anakku. Kamu juga suami Clarissa. Kamu berdiri di tengah 2 dunia ini. Malam ini, di hadapan semua orang, aku tidak akan memaksamu memilih. Tapi aku akan memberi kamu kesempatan untuk jujur. Ruangan diam. Aku merasa ratusan pasang mata menatap kami. Kalau kamu pikir aku keterlaluan, lanjutku. Kalau kamu pikir harga dirimu dan rumah tanggamu lebih penting daripada seorang ibu yang kamu biarkan dihina, kamu boleh berdiri di samping Clarissa dan keluarganya. Aku akan mundur dari hidup kalian setelah ini. Kita selesai sebagai ibu dan anak, hanya tersisa hubungan formal di KTP. Napas Tara tersengal. Clarissa menatapnya. Panik. Tara, jangan dengar. Ini manipulasi. Kalau kamu pikir, suaraku sedikit bergetar,
Bahwa walaupun aku salah karena pernah pergi, kamu juga salah karena membiarkanku diinjak, dan kamu mau memperbaikinya. Datanglah ke sini. Bukan sebagai anak yang minta uang, tapi sebagai laki-laki dewasa yang memilih siapa dirinya. Beberapa detik terasa sangat lama. Clarissa menarik lengan Tara. Jangan berani, Tara. Kalau kamu ke sana, kita selesai. Dengar enggak? Tara melepaskan tangannya pelan. Ia menoleh, menatap Clarissa, lalu menatapku. Matanya penuh air. Langkahnya berat ketika ia berjalan maju. 1, 2, 3. Suara di ruangan menghilang. Hanya detak jantungku yang kudengar. Ia naik ke panggung, berdiri di sampingku. Tanpa banyak kata, ia berlutut di lantai, memegang tanganku. Mah, suaranya pecah. Aku bodoh. Aku pengecut. Tapi malam ini aku pilih Mama. Bukan uang Papa Sony, bukan status, bukan pencitraan. Kalau rumah tanggaku hancur karena ini, biar. Aku nggak mau lagi hidup di atas hinaan ke orang yang melahirkanku. Rumah besar itu hening beberapa detik. Lalu terdengar riuh kecil. Beberapa orang bertepuk tangan pelan. Lalu menguat. Clarissa berdiri terpaku. Air mata marah mengalir. Lydia menutup mulutnya. Sony menunduk semakin dalam. Aku mengelus kepala Tara. Mata berkaca-kaca. Tubuhku tetap gemuk. Umurku tetap tua. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Bukan beban. Bukan babi tua gendut. Tapi ibu yang akhirnya berhenti diam. Setelah Tara berlutut di panggung malam itu, semuanya seperti pecah sekaligus. Tepuk tangan, bisik-bisik, tatapan kasihan, tatapan kagum, semuanya bercampur. Aku turun dari panggung dengan lutut gemetar. Tapi kepalaku jernih. Yang harus diumumkan sudah diumumkan. Yang harus dipilih sudah dipilih. Hari-hari setelah acara itu, kabar tersebar cepat. Bukan gosip murahan di grup ibu-ibu, tapi berita di kolom ekonomi. Artikel tentang pembersihan manajemen di GPF, tulisan tentang komisaris gemuk yang tegas. Potongan video ketika aku menyebut, babi tua gendut, beredar pelan lewat grup-grup pesan. Orang-orang menonton, berkomentar. Ada yang memujiku, ada yang bilang aku terlalu keras. Tidak apa-apa. Untuk pertama kali, suaraku terdengar, bukan hanya tawa mereka. Sony datang ke kantor beberapa kali, bukan lagi sebagai direktur, tapi sebagai orang yang harus menandatangani penyerahan jabatan dan cicilan pengembalian dana. Wajahnya jauh lebih tua dari umurnya. Bu Gayatri, katanya suatu kali di ruang rapat, suaranya pelan. Saya minta maaf. Bukan hanya soal perusahaan. Soal cara keluarga saya memperlakukan ibu. Aku menatapnya. Maaf tetap perlu, Pak Sony. Tapi akibat juga perlu. Kedua hal itu tidak saling menggantikan. Ia mengangguk, menunduk. Saya mengerti. Di sisi lain, kehidupan Clarissa seperti runtuh pelan-pelan. Beberapa merek makanan dan kecantikan menghubunginya, membatalkan kerjasama. Ada yang terang-terangan menyebut, tak nyaman dikaitkan dengan kasus penghinaan orang tua. Akun media sosialnya dibanjiri komentar. Ada yang menghina balik, ada yang mengingatkan. Clarissa melawan di awal, membalas, menyalahkan aku. Lama-lama ia lelah sendiri. 1 bulan setelah acara itu, di ruang pengadilan sederhana, aku duduk di belakang Tara. Di depan, hakim membacakan hasil gugatan cerai Clarissa. Pengadilan mengabulkan perceraian antara penggugat, Clarissa Gunawan, dan tergugat, Dewantara Lesmana. Suara hakim datar. Hak asuh anak, Felix, diberikan kepada tergugat, dengan hak kunjung penggugat pada waktu-waktu yang disepakati bersama. Clarissa hanya menunduk. Mata sembab. Tara menghela napas pelan. Aku merasakan campuran lega dan sedih. Tidak ada yang menikah untuk bercerai. Tapi ada yang lebih buruk daripada perceraian. Hidup bersama sambil saling merendahkan. Di luar ruang sidang, Clarissa menghampiriku. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami, ia memandangku tanpa riasan tebal,
tanpa senyum dibuat-buat. Wajahnya letih. Bu, katanya pelan. Saya nggak minta ibu maafin saya sekarang. Saya cuma mau bilang, saya benar-benar bodoh waktu itu. Aku menatapnya. Kamu bukan bodoh, Clarissa. Kamu terbiasa merasa di atas. Jadi lupa cara memandang orang di mata. Ia mengangguk, menahan air mata. Mungkin, sekarang aku harus cari kerja beneran. Papa sudah nggak bisa kasih uang seenaknya. Aku nggak tahu kuat atau nggak. Semua orang bisa belajar kuat kalau dipaksa. Jawabku. Aku doakan kamu benar-benar belajar. Bukan cuma marah. Ia menggigit bibir. Terima kasih karena sudah nggak rebut Felix dari aku. Setidaknya aku masih boleh lihat dia. Felix butuh ibunya, kataku. Tapi kalau suatu hari dia tanya kenapa kita berpisah, aku nggak akan bohong, Clarissa mengangguk. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Hanya dua perempuan yang sama-sama capek, berdiri di lorong pengadilan. Beberapa minggu kemudian, aku dan Tara pindah dari rumah klaster itu. Kami kembali ke rumah lamaku yang dulu disebut Lydia rumah tua jelek. Yola mengatur renovasi kecil, mengecat dinding, memperkuat fondasi, mengganti jendela. Bukan jadi istana, tapi jadi rumah yang wajar. Maaf ya, Mah, baru sekarang aku bisa bilang ini rumahku juga. Kata Tara ketika kami membuka pintu pertama kali setelah direnovasi. Aku tersenyum. Rumah ini tetap rumahku. Tapi kamu selalu punya tempat di sini. Bedanya, sekarang kamu datang sebagai anak yang berdiri sendiri, bukan anak yang sembunyi di balik mertua. Tara tetap bekerja di PT Nusantara Distribusi Mandiri, tapi kali ini dengan sikap berbeda. Ia tahu siapa pemilik paling atas, tapi ia menolak perlakuan istimewa. Beberapa kali Denny menawarkan posisi lebih tinggi, aku yang menolak. Biar dia naik karena kinerja. Bukan karena anak komisaris, kataku. Tara menerima. Felix tinggal bersama kami, memenuhi rumah dengan suara tawa dan tangisan khas bocah 5 tahun. Setiap kali Clarissa datang menjemputnya di akhir pekan, aku memilih masuk ke kamar, memberi ruang. Kami belum siap ngobrol panjang, tapi setidaknya sekarang tidak ada lagi kata-kata kasar di depan anak. Agus muncul suatu sore, tiba-tiba, di depan pagar rumah. Rambutnya memutih, pakaian lusuh. Gayatri, katanya, agak ragu. Aku dengar, kamu sekarang, ya, begitulah. Kamu sukses. Aku mengangkat tangan. Kalau kamu kesini minta maaf, aku sudah lama maafkan. Kalau kamu kesini minta bagian, kamu terlambat. Ia terdiam. Wajahnya campur aduk antara malu dan menahan marah. Aku nggak mau cerita buruk ke Tara, lanjutku. Dia sudah tahu cukup. Tapi aku juga tidak akan mengulang kebodohan merelakan orang yang meninggalkan kita datang seenaknya membawa tangan kosong dan pergi membawa sesuatu. Agus menghela napas. Menunduk. Aku mengerti. Ia pergi tanpa banyak kata. Aku menatap punggungnya sebentar, lalu menutup pagar. Rasanya seperti menutup satu bab sangat lama dalam hidupku. Di kampung kontrakan lamaku, Wulan dan Pak Rahmat sesekali masih mengirim pesan. Suatu hari, aku sengaja lewat dengan mobil kantor. Loh, Bu Gayatri. Wulan melambai heboh. Ibu sekarang sering ya dijemput mobil. Aku turun sebentar. Iya, Lan. Dulu juga sering. Tapi aku yang sembunyi-sembunyi. Mata Wulan membesar. Jadi gosip orang-orang itu salah semua dong? Aku tertawa kecil. Namanya gosip. Jarang tepat. Aku tidak marah pada mereka. Mereka hanya mengisi kekosongan hidup dengan cerita. Yang membuatku hampir mati bukan mereka, tapi orang yang hidup di rumah yang seharusnya menjagaku. Pelan-pelan, aku mulai memberi perhatian ke tubuhku sendiri. Bukan untuk mengejar kurus, tapi untuk bisa mengejar Felix berlari di halaman tanpa pingsan. Dokter Farhan menyusun pola makan. Yola membelikanku sepatu olahraga. Suatu pagi, aku ikut senam ringan di lapangan kecil dekat rumah. Aku yang paling gemuk, paling pelan, paling cepat ngos-ngosan.
Tapi aku tetap tertawa. Pelatih menepuk pundakku. Yang penting gerak, Bu. Badan besar nggak masalah. Yang bahaya kalau hati kecil. Malamnya, di teras rumah, aku duduk di kursi kayu sambil memegang segelas air hangat. Felix duduk di lantai, menggambar dengan krayon. Tara baru pulang kerja, melepas dasi, duduk di sampingku. Felix gambar apa? Tanyaku. Felix mengangkat kertasnya. Ada 3 figur besar-besar. Seorang perempuan gemuk berambut coklat, seorang laki-laki, dan seorang anak kecil di tengah. Di pojok, ada gambar perempuan lain, agak kecil, jauh di sisi. Ini Omah, ini Papa, ini Felix, katanya bangga. Yang kecil itu Mama Clarissa. Dia jauh soalnya lagi kerja jauh. Tapi nanti boleh dekat lagi kalau Mama Clarissa udah baik. Dadaku hangat. Tara menelan ludah. Wajahnya rumit. Aku mengelus kepala Felix. Bagus gambarnya. Simpan ya. Biar nanti kalau kamu besar, kamu ingat, keluarga itu bukan yang selalu sempurna, tapi yang berani minta maaf dan berani berubah. Felix mengangguk, lalu lari ke dalam rumah. Tara menatapku. Mah, setelah semua ini, Mama bahagia? Aku berpikir sejenak. Aku tidak bahagia setiap saat. Lutut masih sakit, badan masih berat. Kadang aku masih ingat kata-kata kasar itu. Tapi, aku menatap langit malam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku hidup sebagai diriku sendiri. Orang boleh lihat aku gemuk, tua, apapun. Tapi mereka juga tahu, aku tidak bisa diinjak tanpa konsekuensi. Tara tersenyum kecil. Aku bangga punya mama seperti itu. Aku menoleh, menatap anakku, yang dulu kutinggalkan, yang sekarang berdiri di sisiku. Dan aku bangga punya anak laki-laki yang akhirnya berani berdiri, bukan cuma bersembunyi. Angin malam menyentuh wajahku. Lampu-lampu rumah sekitar redup. Di dalam rumah, suara Felix menyanyi kecil terdengar samar. Hidupku tidak berubah jadi dongeng manis. Tapi luka-luka yang dulu ditutup karpet sekarang sudah dibuka, dibersihkan. Mereka yang menertawakanku sudah jatuh dengan cara mereka sendiri. Tidak perlu lagi aku balas dengan caci maki. Aku hanya perlu melangkah pelan-pelan, dengan tubuh gemuk yang sama, tapi kepala tegak. Dan kali ini, aku tidak melangkah sendirian.